Sejak dahulu kala, di tanah Jawa bagian timur, terhampar sebuah wilayah yang diberkahi oleh alam. Sebuah sungai besar mengalir tenang menuju laut, menciptakan delta yang subur dan memikat. Tanah ini, dengan keindahan alamnya, telah menjadi saksi bisu berbagai kisah dan peristiwa yang membentuk sebuah kota besar yang kita kenal hari ini. Jauh sebelum nama Surabaya dikenal, ada sebuah legenda yang mengakar kuat di hati masyarakat. Kisah tentang pertarungan sengit antara dua makhluk perkasa, Sura, seekor ikan hiu yang kuat, dan Baya, seekor buaya yang ganas. Mereka bertarung memperebutkan wilayah kekuasaan di muara sungai, sebuah simbol dari keberanian dan pertahanan diri. Berabad-abad kemudian, wilayah ini mulai berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai di bawah naungan kerajaan Majapahit yang megah. Kapal-kapal dagang berlabuh, membawa berbagai komoditas dari pelosok negeri dan mancanegara. Surabaya, atau yang kala itu disebut Surabaya, adalah gerbang utama yang menghubungkan Majapahit dengan dunia luar. Pada tahun 1293, sejarah mencatat sebuah peristiwa penting. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan, Tiongkok, di bawah pimpinan Kubilai Khan, mendarat di tanah Jawa dengan tujuan menyerang Raja Kertanegara. Namun, mereka disambut oleh seorang pangeran yang cerdik dan berani, Raden Wijaya, yang kemudian menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Di Muara Kalimas, di wilayah yang kini menjadi Surabaya, pecah pertempuran dahsyat antara pasukan Raden Wijaya dan tentara Mongol. Dengan strategi brilian dan keberanian luar biasa, Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan asing tersebut. Kemenangan gemilang pada tanggal 31 Mei 1293 ini kemudian diabadikan sebagai hari jadi kota Surabaya, melambangkan semangat keberani menghadapi bahaya. Seiring berjalannya waktu, Surabaya terus tumbuh menjadi kota pelabuhan yang sangat strategis. Di bawah pemerintahan kolonial, pelabuhan ini menjadi salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya berbagai budaya dan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat. Kapal-kapal besar hilir mudik, membawa rempah-rempah, hasil bumi, dan berbagai barang dagangan. Puncak dari semangat kepahlawanan Surabaya terlihat jelas pada tanggal 10 November 1945. Arek-arek Surabaya, dengan bambu runcing di tangan, berani melawan pasukan sekutu yang bersenjata modern. Pertempuran heroik ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia dan mengukuhkan julukan kota pahlawan bagi Surabaya, mengenang ribuan nyawa yang gugur demi kemerdekaan. Dari legenda kuno hingga menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan, Surabaya terus berdiri tegak sebagai kota metropolitan yang modern dan dinamis. Semangat Sura ing Baya berani menghadapi bahaya, terus mengalir dalam darah setiap warganya, menjadikan Surabaya sebagai kota yang selalu berkembang, menghargai sejarah, dan menatap masa depan dengan penuh harapan.